Ki Hajar Dewantara tidak asing lagi di dunia pendidikan Indonesia. Ya, Menteri Pendidikan pertama Indonesia ini memiliki nama asli Raden Mas Surwardi Suryaningrat. Beliau merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sekolah pertama yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Meskipun hidup di zaman penjajahan, pemikiran Ki Hajar Dewantara cukup modern kala itu. Bahkan pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan bagaimana penerapannya di kelas? Mari kita ulas bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar tentang memberikan pengetahuan saja, tetapi segenap pengalaman-pengalaman yang menuntun anak dalam proses tumbuh kembangnya sampai ia dewasa. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa setiap anak itu unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Ibarat tanaman, ada beraneka macam tanaman, ada padi, ada jagung yang secara kodratnya berbeda dan unik. Begitulah anak-anak di kelas kita, masing-masing memiliki potensi dan keunikannya sendiri-sendiri, yang merupakan anugerah Tuhan semenjak ia lahir. Sebagai pendidik, kita hanya bisa mempersiapkan lingkungannya. Kita tidak bisa menumbuhkan padi dengan cara bertanam jagung, atau sebaliknya, menanam jagung dengan cara padi. Yang bisa kita persiapkan adalah tanah yang subur, pengairan yang baik, sinar matahari yang cukup, serta tangan dingin petani, sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan kualitas yang baik. Sebagai penuntun, tugas kita adalah mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat mengeluarkan potensinya. Senada dengan itu, teori konvergensi dalam asas Trikon yang diyakini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa anak-anak bukanlah kertas yang masih kosong, di mana pendidik bebas menuliskan apa saja. Anak-anak juga bukanlah kertas yang penuh dengan tulisan, tetapi anak-anak adalah kertas yang penuh dengan tulisan yang masih samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan itu. Artinya, anak-anak lahir dengan potensi masing-masing, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengeluarkan potensi terbaik dari anak-anak. Dalam pelaksanaannya, pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan zaman di mana anak tersebut lahir. Sebagai pendidik, kita juga harus menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, agar dapat menjawab tantangan zaman itu sendiri, sehingga anak-anak bisa berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga tidak hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan saja, tapi juga tentang karakter atau budi pekerti. Pendidikan harus holistik, di mana anak-anak memiliki kemampuan intelektual dan juga karakter atau budi pekerti yang luhur. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka sebagai seorang pendidik, kita hanya punya satu fokus, yaitu murid, dan murid. Pendidik harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak harus diperhatikan. Konten, buku teks, fasilitas, dan teknologi bukan fokus utama, tetapi harus digunakan untuk melahirkan pembelajaran yang mengeluarkan potensi terbaik anak. Untuk menjawab tantangan itu, maka sebagai seorang pendidik, kita harus terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, mengikuti perkembangan zaman sambil terus berupaya mengenal anak-anak lebih baik lagi. Sudahkah kita melakukannya?